Halo, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, saya Fadil Akbar akan membahas tentang salah satu aspek-aspek yang ada dalam public speaking and presentation. Salah satunya adalah aspek audience. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas UAS, ujian akhir semester, Public Speaking and Presentation, tahun ajaran 2002-2023. Baik, salah satu aspek yang ada dalam Public Speaking and Presentation adalah aspek mengenal audiens. Ya, dimana kita tahu bahwa sebelum kita berbicara di depan umum, kita harus tahu dulu nih, siapa yang akan kita ajak bicara, lawan bicara itu siapa. Nah, sebenarnya tidak hanya dalam public speaking ya, dalam keseharian pun kita juga harus mengetahui pada siapa kita bicara, di mana kita bicara, dan segala macamnya. Jadi jangan sampai pada saat kita berbicara di depan umum, itu terjadi miskomunikasi atau bahasa yang kurang tepat, sehingga tujuan komunikasi yang tadinya harus menyampaikan sesuatu jadi terhambat. Seperti itu. Nah, kalau bisa bicara mengenai aspek audiens ya, itu ada beberapa faktor nih. Dari usia, jabatan, latar belakang, karakteristik, bisa juga tambah dari domisili atau suku ya. Contohnya pada usia, nah kita harus tahu nih audiens kita ini rentang umurnya berapa. Misalkan rentang umur ABG masih di bawah 20 tahun, atau mungkin sudah beranjak dewasa 20-30 tahun, atau mungkin sudah kategori matang ya 30-40, atau mungkin sudah senior 40 ke atas. Nah, mungkin kan berbeda ya. Misalkan saya sendiri yang masih berumur 30, apabila saya berhadapan dengan audiens yang rata-rata umurnya masih di bawah saya, misalkan umurnya di bawah 20 ya, lalu saya anggap mereka seperti adik saya sendiri. Jadi saya lebih mengayomi, bahasanya lebih lembut, ya. Dan apabila saya membawakan public speaking yang usia di atas saya, nah, itu saya akan memakai bahasa yang sopan santun, tata bahasanya saya perhatikan. Nah, juga jokes-jokesnya apabila saya melemparkan jokes juga harus yang relate sama usia audiens saya. Lalu juga jabatan. Misalkan dalam suatu perusahaan kita diminta untuk melakukan pelatihan. Nah, itu biasanya tertera itu jabatannya siapa aja nih yang akan hadir. Apakah level staff, fresh graduate, atau karyawan-karyawan yang sudah baru, yang masih baru maksud saya. Kemudian para senior nih, yang mungkin sudah lama daripada kita sendiri, mungkin juga kalinya lebih daripada kita, lebih senior. Nah, itu juga berbeda. Jadi mungkin kalau misalkan dengan jabatan yang lebih ya di atas kita atau mungkin lebih senior, kita bisa melakukan metode mengajak diskusi. Jadi tidak menggurui. Jadi walaupun materi yang disampaikan itu berguna dengan mereka, itu kita tidak dengan bahasa yang menggurui. Jadi mereka juga tidak tersinggung ya, karena mereka biasanya itu lebih merasa powerful, merasa lebih bisa daripada kita. Kemudian latar belakang. Latar belakang sendiri bisa bermacam-macam. Bisa dari suku mana, atau mungkin tingkat pendidikannya apa, atau lingkungannya seperti apa, dan lain-lain. Itu juga termasuk masuk dalam karakteristik ya. Misalkan kita mohon maaf dengan suku yang agak keras ya, lalu kita berbicara dengan pelan, lembut, nah itu nggak cocok. Namun apabila kita audiens kita itu dari suku yang terkenal halus, lembut, lalu kemudian kita memakai nada yang keras, agak kasar mungkin, nah itu tidak bagus juga,
karena mereka akan merasa nah mungkin merasa tersinggung atau bagaimana. Nah itu harus tahu dulu audiensnya nih. Nah sebenarnya tujuannya apa? Agar pesan yang kita sampaikan itu masuk ke mereka. Jadi sebelum kita melakukan public speaking and presentation di depan umum, kita harus mengetahui nih siapa sih audiens kita, dari mana audiens kita. Nah mungkin itu saja dari saya. Tapi ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.